Shalom saudara-saudara sekalian, hari ini hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 saya akan menyampaikan informasi perkembangan proyek terjemahan El-Sadik 2023. Ini proyek ketiga ya dari terjemahan El-Sadik. Nah, di minggu ketiga ini baru saya sampaikan sekarang perkembangannya karena hari Minggu saya ada pelayanan khotbah ya, jadi belum sempat melihat gitu ya. Baik, jadi di minggu ketiga untuk staf pertama tanggal ini ya, tanggal 19 ya berarti ya. Ya, jadi tanggal 19 sudah memasuki tahap akhir dari perjanjian lama sampai tanggal 24 ini ya. Jadi ada banyak skrip atau program yang digunakan untuk mengubah beberapa kalimat-kalimat yang diharapkan di tahap 1 sudah lebih enak dibaca, nanti perlu diedit lagi, tapi yang jelas sudah minimal sudah bisa dibaca gitu ya. Dan juga kami di minggu ketiga kami rapat dari Rabu tanggal 22 dirapat untuk memasuki PP perjanjian baru ya. Jadi kami menggunakan Pesita sebagai fondasi perjanjian baru. Nanti kalau ada hal-hal yang menyulitkan atau ayat-ayat yang missing tidak ada di dalam Pesita, nanti akan ditambahkan dari kitab-kitab Yunani. Dan nanti akan ada dibedakan dengan tanda kurung supaya jelas bahwa itu bukan dari Pesita Aramaik ya. Nah, jadi dari PP sendiri dengan secara teknis ya, di minggu ketiga untuk perjanjian baru secara teknis digunakan script untuk mengambil scraping atau mengambil dari situs-situs yang menyediakan teks Aramaik gitu ya, dan kami menggunakan dari Dukrana. Nah, ini tidak di copy manual tapi di copy dengan script ya supaya cepat. Dan di hari kemarin, hari Senin, sudah sebagian besar PP sudah diproses ya. Jadi misalnya di sini ya, ini ya, di seperti ini, di sini ngambil Selenium. Jadi ada beberapa replace yang menggunakan script ya. Jadi PP ada ketemu Maria dan Mara. Ini Maria itu jelas untuk Adonai Yehuwah gitu ya, karena dia Mar itu Tuhan, Ya itu dari Yah itu. Mara juga sama. Jadi kalau ketemu ada kata Mara, Mar itu Tuhan, A nya itu singkatan dari Ya ya, ada yodnya hilang. Itu nanti akan di kitab perjanjian baru akan menggunakan tetragrammaton ya, seperti itu. Nah, ada koordinasi dengan penerjemah satunya ke cek nama suci ya. Jadi nanti memang untuk terjemahan literal di El-Sadik PP nanti kalau ketemu Maria atau Mara nanti akan menggunakan nama suci ya, tetragrammaton. Dan sudah sampai 2 Tesalonika ya. Ya, demikianlah perkembangan untuk staf pertama. Kemudian ada staf kedua. Di staf kedua
menerjemahkan manual ya, editing tahap pertama untuk PL sudah selesai. Dia mendapat bagian beberapa kitab PL sudah dikerjakan dengan baik sampai mulai tanggal 19 itu ya. Kemudian mulai ngedit. Nah, ini mulai PB diedit tanggal 26, tanggal 25 mulainya. Di tanggal 25 sudah mengerjakan ini ya. Ada teknis-teknis menghilangkan das. Ada beberapa terjemahan yang di PL ada diterjemahkan program, masih ada Inggrisnya, tidak di Indonesiakan. Kemudian sama seperti di PL ada kita menghilangkan kata dan, maka, tetapi yang di depan kata ya. Kemudian beberapa dalam bahasa Inggris. Jadi sudah digunakan mesin penerjemah tapi tetap ada bahasa Inggrisnya. Ya, itu memang resiko ini ya, mesinnya untuk generik, istilah-istilah generik, bukan untuk Alkitab khusus. Jadi seringkali mereka tidak tahu terjemahan dalam bahasa Indonesianya apa gitu ya. Hari kemarin 27 sudah sampai Matius berapa ya, Matius selesai ya. Ya, demikian perkembangan dari staf penerjemahan El Sadik. Demikian juga nanti saya sampaikan sebagian video dari rapat-rapat kami di hari Rabu untuk perjanjian baru. Oke, ini ET 2022 is what the word. Oke, nah ini untuk penerjemahan PB teman-teman harus lihat ini ya, di mana ya itu ya, attach. Aku dulu pakainya ini sih kalau salah, English. Nah, ini kelihatan ya, ini pakai namanya Sipos Keep ya, bacanya gimana ya, Ki ya, bacanya Kipos. Nah, ini open source, yang Kipos ini open source, terus dia apa namanya, modulnya itu juga open source, jadi SWOT project. Nah, ini SWOT project. Jadi goal saya sebenarnya kita akan rilis modul untuk SWOT project ya, endingnya ya. Dulu saya sempat riset bagaimana cara bikinnya, tapi belum selesai, belum ada yang belum saya pahami, jadi saya skip saja karena SWOT lebih mudah, sudah ada toolnya dan dia langsung dikasih deklarasi ya, tinggal nyeting gitu. Kalau SWOT ini agak nggak tahu, belum tahu caranya ya. Jadi kalau di English itu ada 2 terjemahan, namanya Pesito, dari Pesito Syriac New Testament translated into English by John Wesley Etheridge. Apakah ini John Wesley Reform? Aku nggak tahu. Kemudian yang kedua ada Murdoch. Nah, seperti ini. Kalau dari sisi teks aku belum bisa ngeh bedanya gitu ya. Tapi kalau yang Etheridge itu lebih mendekati bahasa Aramnya cara nulisnya. Misalnya The Messiah itu ya di Etheridge ya. Kalau di Murdoch kan Yesus the Messiah, jadi kurang pas ya. Kalau saya sebenarnya condongnya ke Etheridge-nya saja. Ada usul kemarin dari Pak Wid, tapi belum ada data yang masuk ke saya, jadi nggak tahu. Nanti kita akan pakai ini saja.
Kalau yang versi online, aku belum tahu sih kalau yang versi online ini apa ya, yang mana gitu ya. Headers. Nah, karena mungkin nanti bisa minta bantuan Nandi ya untuk ini. Kalau online itu mungkin bisa pakai, nah kan ini anu sih, ini campur ya, ini ada Inggrisnya, ada apa kayak interlinear ya ini ya, di duk, bacanya gimana ini, dukrana.com. Nanti Andi bisa cek ininya. Ada John W. Etheridge translation ya. Nah, itu wujudnya seperti ini. Aku nggak tahu ini apakah bisa di parsing ambil ayatnya saja. Bisa nggak, Dik? Itu nanti coba tak lihat dulu struktur HTML-nya. Kalau misalnya HTML-nya bisa diambil ayatnya saja, bisa, nggak perlu manual ngopinya. Soalnya kalau yang pakai Kipos kan harus ngopi ya, manual. Aku nggak tahu kalau yang Kipos ini kan ada modulnya. Modulnya di mana ya? Coba. Kipos ini masuknya mana ya? .kipos, oke. Atau SWOT ya dia ya. Di laptopmu sudah ada Kipos kali ya dia? Sudah, Mas. Nah itu nanti kalau misalnya kamu bisa riset modulnya, bisa ambil ngopi dari modulnya langsung. Tapi aku sendiri belum pernah ya, jadi nggak bisa mencontohkan. Iya, nanti coba tak coba. Nah itu, jadi opsinya selain apa ini tadi, selain Kipos ngopi ya manual, bisa juga dengan ngambil modulnya. Aku nggak tahu modulnya terenkripsi atau enggak, tapi harusnya enggak sih, karena open source itu kan enggak rewel ya urusan beginian. Oke, mungkin di .swat ini kalau di Windows aku nggak tahu sih, nanti ini di Linux ya, dia ada file .kipos tag set tag ke address. Coba ya tak contohkan. Nah aku nggak tahu ini bset ini formatnya apa ya. Bukanya pakai Kawait. Oke, coba. Wah, ini file biner ini, bukan teks ini. Coba anti bzv. Kalau file biner kan kita tidak bisa ubah ya. Nah ini file biner ini, bukan teks. Binary hasil kompilasi, terus anti bzz. Oh ya binar semua ini. Nah aku nggak tahu untuk yang ini apa namanya, bagaimana cara ngambilnya yang cepat ya. Sejauh ini ya seperti itu, harusnya hanya teks ini saja. Lama tamat ini softwarenya ini, buka 3 file kayak
Oh ya benar. Nah aku nggak tahu, mungkin ada cara lain dari ini ya, dari apa namanya, situs SWOT. Tapi ya sejauh ini itu sumber kita akan pakai itu ya. AB config apa nih, modul unique identifier bla 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 block type compression. Oh kompresenya zip di mungkin bisa pakai ini, pakai destruct ya. Coba pakai apa yang extractnya, roller arc. Nah nggak tahu ini apa namanya, konfigurasinya gimana. Mungkin ada zip tertentu yang nggak bisa juga. Nah ini nanti kalau misalnya nggak bisa ya sudah, kita terpaksa manual kalau gini. Kalau yang pakai website tadi gimana? Boleh silahkan, cuman aku nggak tahu juga. Itu versinya sama nggak? Maksud dalam artian? Oh sama sih, ini kan tak cek sama ya? ini kan ya? tulisannya kan Dr. John W. Wesley ya, Edridge English Special Translation. Keluarnya ini. Nah kalau misalnya kalimat pertama atau ayat pertama saya bandingkan dengan ini. Nah ini harusnya sama sih. The record of the generation of Jesus the Messiah, the son of David, son of Abraham, sama. Jadi kalau kita pakai yang ini bisa. Abraham bigat Ishak, Ishak bigat Yakub, Yakub bigat Yehuda and his brethren, Yehuda bigat Paretz. Nah, ini nama-namanya masih Aram sekali. Kalau yang Murdoch itu banyak di-Englishkan soalnya, jadi agak beda. Jadi saya lebih condong Edridge saja gitu ya, untuk Facebook backbone, jadi untuk awal kita memulai. Nah itu terus selebihnya apa ya, kalau teks itu nanti teman-teman di ya pokoknya install ini ya, Kipos ini open source. Terus nanti caranya ini, kalau mau nambah nih ya perhatikan ya, edit modul manager. Nah nanti ada beberapa library di choose ya, ada Crosswire macam-macam, nanti silakan dieksplor sendiri. Terus installnya di sini, install update ini saya coba Crosswire tadi. Nah ini ada banyak sekali teks. Terus kalau yang apa namanya, Edridge itu yang English harusnya masuk. English ada dua, English modern dan middle. Nah ini, nah yang English biasa ini ada yang kita pakai akan ada Edridge, mana Edridge. Nah ini di atas Pesito ini ya, Syriac Edridge. Di bawah juga ada ini macam-macam, ada Murdoch juga. Nah versi lain juga banyak, kayak Jewish Publication Society tapi old ya ini ya. Nah itu nanti laptop yang kedua sudah dikirim hari ini. Nanti nggak tahu, mungkin seminggu mungkin ya, karena saya harus setup softwarenya juga. Jadi mungkin minggu depan baru bisa siap. Nah ini saya contohkan masalah dengan ini ya, perbedaan variasi dari dari kitab-kitab Yunani dan kitab Aramaik. Jadi kitab Kisah Para Rasul 28, jadi kitab Aramaik tidak ada, yang 29 tidak ada ya.
Nah, makanya dalam kasus seperti ini kita akan mengimpor dari kitab Yunani untuk sebagai masukan, karena kita mengikuti versifikasi penomoran KJV dan harus standar ya, sama. Makanya untuk yang ayat-ayat yang missing, kosong di Pesita, kita ambil dari Yunani dengan penanda kurung supaya jelas, jadi yang baca nanti tahu oh ini bukan dari Pesita. Jadi perubahan versi ini memang selalu ada, di kitab PL juga ada, antara orang Yahudi yang memberi nomor ayat di kitab Tanak mereka dan di kitab Kristen itu beda. Di Perjanjian Lamanya Kristen dengan Tanak itu penomorannya beda, jadi masing-masing punya standar sendiri. Sedangkan programming yang kita gunakan mengikuti KJV, jadi kita akan ikut penomornya English KJV. Nah, di ayat 29 akan mengambil dari kitab-kitab Yunani. Kemudian di PB juga ada permasalahan dengan kata mara ya. Jadi Mesiha ada kata-kata yang dari Aram itu mara, bukan Maria. Nah, ada di sini ya, Yudas 1 ayat 4 ada kata mara. Nah, di leksemnya ada kata, nah ini perlu bisa dibantu ya. Ada yodnya ya di leksemnya. Jadi itu berarti diduga mara itu berasal dari Maria. Ya, kira-kira seperti itu laporan teknis dari minggu ketiga. Demikian laporan dan pemberitahuan informasi dari saya sebagai koordinator penerjemahan Kitab Suci Al-Sadik 2023. Kiranya Tuhan yang hidup menyertai penerjemahan ini dan kelak akan berguna, bermanfaat, memberkati banyak orang. Demi Dia yang hidup, kami sudah bersyukur dilibatkan dalam pekerjaan ini. Amin.